Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nakhussu salata wa taslim ala ibadilladzi nastafa alladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fid dunya wa fil ukhra wa asra laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayati rabbil kubra wa narju minallahi bi syafa'atihil uzma. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Wa qala Allah ta'ala aidan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Fawaliyullah walladzi yataqarrabu ilallah bikulli maftaradallahu alaihi wa yakunu mushtaghilan billah mustariqal qalbi fi nuri ma'rifati jalalillah fa in ra'a dalaila qudratillah wa in sami'a ayatillah wa in nataqa bi thana'i Allah wa in taharraka fi ta'atillah wa in ijtahada fi ma yuqarribu ila Allah la yaftaru an dzikrillah wa la yara biqalbi ghairullah fa hadhi sifatu awliyaillah. Wa idza kana al-'abdu kadzalika kana Allahu waliyah wa nasirah wa mu'inah. Intaha tafsir Sawi. Alhamdulillah, kita panjatkan seluruh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita diberikan Allah kesempatan hidup dan Allah berikan taufik hidayah, kita bisa berkumpul, kita bisa berhadir di musala yang penuh berkah ini. Walaupun tadi dikatakan oleh MC ulun datang dari Martapura, lahirnya dari Amuntai juga. Dan di antara guru yang mendidik kita yaitu Syekhunal Mukarram Al-Fadil Ki Haji Guru Kashful Anwar. Beliau di antara yang mendidik kita di pesantren Raha Amuntai. Mudahan beliau diberikan Allah kesehatan, panjang umur, dengan berkah beliau hadir. Mudahan Allah turunkan berkah di antara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga kita doakan guru-guru agama. Guru Khair tadi disebut lagi Guru Irwan, ternyata beliau adalah adik kandung ulun. Guru Irwan tadi ada Aulia juga Qori, ketemu 3 tempat hari ini. Pertama di Palampitan, dia juga yang jadi Qori. Yang kedua tadi di daerah Angsuka, Musala Haji Halim Putukupian, Sidin juga jadi Qori. Malam ini di Kaludan Sidin pulang jadi Qori. Kawannya membagi awak. Alhamdulillah. Akhi fillah juga adik kandung kita di Palampitan menemani kita. Kemudian di daerah Angsuka Halim Aulia menemani kita, di Kaludan sini menemani kita. Ternyata ulun pun tidak mengira guru ulun datang, padahal murid yang datang Pak Guru Wanang datang.
Setelah ini ulun akan terbang lagi ke Martapura karena besok ada ceramah di Banjarmasin. Mudahan ilmu guru yang diajarkan kepada ulun akan sampaikan kepada umatnya Rasulullah. Semuanya berkat paguruan. Amin ya rabbal alamin. Semua yang berhadir yang kita muliakan, secara akal, logika, rasio sudah kita sampaikan di mana-mana bahwa Isra Mi'raj kejadian yang tidak bisa kita terima pakai akal, nggak bisa. Kejadian Isra Mi'raj hanya bisa kita terima pakai iman. Kalau kita hidup hanya menggunakan akal kita kekecilan menghadapi kehidupan. Akal kita ada yang tidak sanggup memikirkan kejadian yang terjadi. Isra Mi'raj zaman Rasulullah belum ada pesawat. Mekah Palestina zaman itu memakan waktu 1 bulan perjalanan, 2.500 km. Pulang pergi 5.000 km. 2 bulan perjalanan pulang pergi. Zaman itu zaman Rasulullah. Bukan hanya itu, di Palestina Rasulullah Mi'raj, naik ke atas langit. Kenapa maka Rasulullah enggak langsung dari Mekah naik ke atas langit, menembus langit pertama sampai langit ke-7? Karena dalam kitab Mi'rajul Kabir karangan Syekh Al-Allamah Najmuddin Al-Ghaiti, aqrabul ila sama ardu Palestina, paling dekat bumi dengan langit daerah Palestina, bukan daerah Kaludan. Berapa? 18 milan, 18 mil. Jarak bumi Palestina dengan langit paling dekat di dunia ini adalah bumi Palestina. Kita doakan agar negeri Palestina merdeka. Amin. Paling dekat berapa tadi? 18 mil. Berapa 1 milnya? 1 milnya 1.609.344 km. Pian jangan bingung, ulun sudah menghitung di rumah. Paling dekat. Bapak Ibu yang ulun muliakan, bukan hanya itu, nembus langit pertama dengan langit kedua. Berapa jarak langit pertama dengan langit kedua? Khamsumi'ati sanatin, 500 tahun perjalanan baru sampai ke langit kedua. Dari langit kedua menuju langit ketiga berapa lagi? Khamsumi'ati sanatin, 500 tahun perjalanan lagi. Dari langit ketiga menuju langit keempat berapa lagi? Khamsumi'ati sanatin, 500 tahun perjalanan lagi. Dari 4 ke 5, 500 tahun perjalanan lagi. Dari 5 ke 6, 500 tahun perjalanan lagi. Dari 6 ke 7, 500 tahun perjalanan per lapis langit. Kali 7, 3.500. Kali 2, pulang pergi 7.000 tahun. Pulang ke Mekah 7.000 tahun ditambah 2 bulan secara matematika. Secara kekuasaan Allah, lailan subhanalladzi asra bi abdi laila, maha suci Allah yang menjalankan hambanya di malam hari. Lailan itu dzarab zaman, ternyata itu isim nakirah, ay lailan qalila, malam yang sebentar. Ulama tafsir menjelaskan kurang lebih 1/3 malam saja, berbanding 7.000 tahun ditambah 2 bulan. Pusing kepala. Inilah Bapak Ibu yang ulun muliakan. Hidup kalau kadang mengikut sertakan keimanan, mudah jadi orang stres. Apalagi di zaman-zaman kita nih Pak Ibu banyak nang tamat sembahyang. Ulun cari tamat makan ya. Ada nukar beres lagi. Islam Mi'raj urusan sembahyang. Puasa Ramadan nggak perlu terjadi Isra Mi'raj. Jibril cukup bawa ayat, nyampaikan kepada Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masalah zakat nggak perlu Rasulullah dipanggil, cukup Jibril bawa ayat menyampaikan kepada Rasulullah tentang kewajiban zakat. Masalah haji nggak perlu ada Isra Mi'raj,
cukup Rasul dipanggil, maksudnya cukup Jibril menyampaikan ayat tanpa dipanggil Rasulullah. Urusan sembahyang tidak bisa Jibril membawa ayat, dipanggil dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani Jibril. Inilah pentingnya urusan sembahyang. Makanya jer ulun ada bapak-bapak yang ulun melakukan ibu-ibu daerah Martapura, tapi pedalaman Martapura, masih wilayah Kabupaten Banjar. Ulun ada pernah ketemu suatu kampung, ulun tidak menyebutkan nama kampungnya, itu rahasia perusahaan. Karena ulun beli ke Martapura sari kurang. Karena ini live streaming kelihatannya nih. Iyalah. Ya. Ada bapak ibu suatu kampung. Ketika ulun ceramah, sembahyang Allah fardukan, Allah mewajibkan sembahyang sampai terjadi Isra Mi'raj. Ternyata selesai kita ceramah, hendak pulang, dijaga 4 orang nunggu. Guru, tolong guru naik ke rumah kami dulu, ada yang kami beritahu guru. Kenapa Pak? Ada penyampaian guru yang kami enggak sependapat. Permasalahan apa? Kita ngomong di rumah aja guru, akur. Ada apa Pak? Tadi guru mengatakan sembahyang itu wajib. Ulun ini menghadapi orang hanyar hidup kan nih. Memang wajib sembahyang itu Pak. Siapa mengatakan gak wajib? Kami guru ada pengajian. Siapapun boleh pengajian, tapi pengajian itu benar atau enggak? Semua orang boleh membuka pengajian. Dimanapun hadir silahkan. Siapa yang mengajar, ilmu apa yang dibicarakan, silahkan. Tapi ketika kita menyampaikan kebenaran, memang begitu bahwa sembahyang itu wajib. Kami guru pengajian tamat sembahyang. Kenapa maka sembahyang itu tamat? Apakah pin gak percaya adanya Isra Mi'raj? Apakah pin gak pernah membaca ayat tentang masalah kewajiban sembahyang? Apakah pin gak pernah membaca ayat tentang diwajibkannya berwudu untuk sembahyang? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Aku di pesantren 20 tahun hadapi orang tamat sembahyang kalah orang pesantren. Hati Bapak Ibu. Berapa juz sampai hafal Quran? Berapa ribu pian hafal hadis? Di mana pian sekolah? Siapa yang mengajarkan tamat sembahyang? Ini minta maaf lah, ini kan ada pesanan di sini. Bapak Ibu, kenapa maka Bapak mengatakan sembahyang itu tamat? Karena ada dalil guru. Inna sholata lidzikri, sesungguhnya sembahyang itu ingat aku. Sebutkan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Jangan sepotong memaham ayat. Nah, ayo, ini hati-hati nih. Nang tuha tuh kada hafal Quran orang tuh, orang pondok, orang pesantren. Kami digembleng tidak mau memahami sepotong-sepotong ayat. Inna sholata li zikri, paham Pak, itu ayat Al-Quran, tapi tolong sambungkan ayat setelahnya apa, kemudian sambungkan ayat sebelumnya apa, itu potongan ayat namanya. Sama Pawailul lil musallin, celaka orang yang sembahyang. Itu ayat apa itu? Sebelumnya sambungannya apa? Sebelum ayat itu apa? Setelahnya ayat itu apa? Jangan pengen ngomong pawailul lil musallin, lengkap-lengkap baca ayat. Itu surah Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Pawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Hafal enggak pengen ayat? Jangan berhadapan dengan orang pondok kalau nggak ngerti ayat. Karena orang pondok digembleng tentang ayat, baru berani ngomong. Mudahan tuan guru di kampung panjang umur, nang bubuhan pondokan, mudahan rajin mengaji. Jangan sampai terpengaruh kecubung, jinit, narkoba, sabu-sabu, lempok, suportis, bejo, bubrik, obat nyamuk, destruk. Hati-hati. Uma guru ini hafal, guru deh rancak ceramah, ulun guru di penjara narkoba. Sering ceramah di Kapolres Kabupaten Banjar. Penjara narkoba, memakan jinet, narkoba, sabu-sabu, lempok, sok petes, baju, mudrik, obat nyamuk, destro, sampai cap papi yang
Apa itu yang obat nyamuk ditutup buahnya, dibuatnya dalam apa alkohol dicampur buahnya lembutrik, minumnya mati. Hati-hati. Tidak bisa Bapak Ibu yang ulun muliakan ngomong tentang Quran hadis, ulun baru percaya kalau orang itu sekolah di pondok pesantren. Minta maaf, kalau kada sekolah pondok pesantren jangan berani-berani baca ayat. Ulun yakin qori ini orang pondok pesantren juga, ada mungkin bisa ma ayat, mungkin ada orang sekolah juga. Dia tahu apa itu mat arid li sukun, dia tahu itu mat apa arti matlin, dia tahu itu idgham, dia tahu dia itu ikhfa, dia tahu itu idgham bi gunnah, dia tahu itu idgham bila gunnah, dia tahu tentang izhar, dia tahu itu iqlab, dia tahu tentang ikhfa syafawi. Ulun tahu, dia tahu itu qalqalah subgura, itu qalqalah kubra. Aulia tahu, mun ikam kada tahu aulia ampih ma ayat. Tuan guru yang terkenal di Maratapura yang guru kita diantaranya guru Kiai Haji Suhaimi sudah meninggal dunia. Mudahan Allah selalu memberikan rahmat ampunan kepada beliau di Pakacangan. Guru kita guru Raha juga. Lihat ahli tajwid beliau. Semua yang berhadir yang kita muliakan. Setelah itu dia ngomong, itu guru inna sholata li zikri, sesungguhnya sembahyang itu ingat aku. Kalau sudah ingat ngapain lagi sembahyang? Kami guru asal ingat kada perlu sembayangan. Itu ayat salah paham Pak. Gini, inna sholata, sesungguhnya sembahyang, li zikri, ingat aku. Maksudnya usahakan waktu sembahyang ingat Allah, karena waktu sembahyang sulit ingat Allah. Bukan berarti asal ingat kada sembahyang. Parah benar ini juru ulun. Pian membacakan ayat masalah kakumpi sakor. Ayatnya masalah kakumpi sakor. Kenapa maka kalian tidak sembahyang? Masalah kakumpi sakor. Kenapa maka kalian berada di dalam neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kami di dunia kada ada sembahyangnya. Maka orang yang tidak sembahyang itu pai nerakanya neraka sakor, kata Allah Subhanahu wa taala. Dijawabnya lagi kita, guru, kalau Allah telah memasukkan kami ke neraka, kami ridho aja. Keputusan Allah itu yang terbaik walaupun kami masuk neraka. Berilah anja ulun, kada kau melawani orang nang wani masuk neraka. Wani ulun masuk neraka kada berani. Mereka berani masuk neraka, mundur kita. Takarasi, jangan. Ayo. Jangan berani-berani masuk neraka. Kalau hendak berani masuk neraka, injak aja puting rokok dahulu sanggup ada. Punya sanggup ulun likit ya kan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudahan kita selamat semua. Amin. Hati-hati. Setelah itu dia diam, berilaan Pak. Ulun tidak lagi Pak ay ngomong dengan sampean karena pian sudah berani masuk neraka. Orang kada sembahyang tuh pai masuk neraka. Yang mengatakan tuh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hadis Nabi, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, dia sudah kafir nyata. Berilaan kita Pak ay. Ulun bicara hadis dan Quran. Kalau pian tidak berbicara Quran hadis, jangan Pak. Kami bicara Quran hadis, berilaan. Serta itu pulang ulun Pak ay buai. Tahu kayak apa lagi? Kurang wani masuk neraka. Jangan dilewani. Bapak Ibu yang ulun muliakan. Ini penting. Kemudian masalah sembahyang. Isra Mi'raj urusan sembahyang. Dipanggil Rasulullah di perjalanan Bapak Ibu, macam-macam yang dihadapi Rasulullah. Di ketika Rasul bersama Jibril, panggilan dari arah sebelah kanan, ya Muhammadu kiblazo, hai Nabi Muhammad berhenti sebentar. Kata Jibril, mur alaihi ya Rasulullah, terus ya Rasulullah, jangan kau hiraukan itu panggilan. Setelah Rasulullah melewati panggilan itu, ditanya Rasulullah, Jibril, itu panggilan siapa? Panggilan Yahudi ya Rasulullah. Andai kata sampian tersetup dengan itu panggilan, umat sampian banyak berpaham Yahudi. Hati-hati kita. Sekarang Yahudi menyerang Israel, sudah terjadi gencatan senjata. Kenapa? Karena dapat bom nuklir Amerika dari Allah Ta'ala.
Tahu sampean? Bagaimana kesombongan Donald Trump? Harus tahu pian berita. Akan kami jadikan Timur Tengah neraka. Ternyata Los Angeles itu menjadi nerakanya. Kenapa? Dibakar oleh Allah dengan api yang kecil, ada angin langsung merambat berapa ribu hektar daerah Los Angeles itu termasuk negara Amerika adidaya, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Florida itu angin topan besar. Kemudian di mana lagi? Gempa. Kenapa? Pembiayaan untuk Israel terjadi gangguan, maka terjadilah gencatan senjata. Mudahan Allah luluh lantakkan orang yang memusuhi orang Islam. Amin. Umar Gurudin berdoa nangka itulah. Kita ingat dengan Nabi Nuh aja. Kalau Rasulullah jelas rahmatan lil alamin. Kalau pian hendak silahkan. Mudahan bubuhan Amerika tuh sadar inya. Silahkan pian kalau ulun mudahan diluluh lantakan oleh Allah semuanya. Ada apa-apa juga. Kalau pian rahmatan lil alamin silahkan. Apabila pian tampar orang, pian berdoa aja, mudahan ikam sadar. Tampar orang lagi, mudahan ikam sadar. Tampar orang lagi, mudahan ikam sadar kada malawan bahlul. Bapak Ibu yang ulun muliakan, semua yang berhadir. Kemudian Yahudi ini menghancurkan generasi penerus. Nah ini hati-hati. Dr. Zwimmer dari Amerika. Bagaimana cara kita menghancurkan umat Islam di Indonesia? Itu dipikirkan oleh Dr. Zwimmer dari Amerika. Indonesia nggak bisa dibom karena Indonesia mayoritas Muslim di dunia. Mereka nggak takut mati seperti orang-orang Palestina. Mereka tetap berjuang, nggak takut mati karena mati itu pasti. Ngapain takut? Indonesia nggak, dia itu kalau dibom kita pasti kalah. Banyak ulamanya, banyak para habaibnya, banyak orang-orang sakti, banyak bubuhan dayaknya, macam-macam tuh. Banyak bubuhan mandau terabangnya, bubuhan buntung mana buntung lu datang. Banyak juga di Indonesia. Gak bisa. Bagaimana cara untuk menghancurkan orang Indonesia? Kita sebarkan aja jinet, narkoba, sabu-sabu, lempok, supretus, baca bubudrik, obat nyamuk, destro, alkohol dicampur kokobima, ditambah lagi lawan budrik, tambah lagi CTM 12 biji, diaduk jadi satu. Isuknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diputas bahasa orang Paiwakan. Mudahan anom selamatan. Amin. Karena Bapak Ibu pienang Tuhani Islam garis selamat sudah. Anak cucu pian ulun ceramah di penjara narkoba, anom orangnya SMP SMA. Yang di penjara tuh Pak Ibu SMP SMA orangnya mah 300 lebih. Anom generasi penerus itu di daerah Martapura, penjara narkoba Banjarbaru sama mani 300 lebih nang anom. Kenapa ikam di sini berdiam? Mencinet gue. Ada juga bapak-bapak orang tua, minta maaf lain orang tua orang aludan. Berapa tahun sudah pian di penjara ini berdiam? Pada kehitungan guru maksudnya berapa tahun? 20 tahunan lebih. Kenapa maka kada keluar dari penjara pian ini? Betah benar di penjara. Guru, kayak ini guru aku bini meninggal sudah. Oh, anakku guru kemanaan gak ada tapi tahu juga. Sudah pernah keluar dari penjara? Sudah guru. Kenapa maka pian masuk? Aku guru becuntan pulang. Kenapa maka pian kayak itu kelakuan? Kalau ulun guru di luar pasti ulun berusaha guru becuntan aja guru. Kenapa maka pian masuk? Kalau di penjara nih guru dijamin guru makan minum, ulun baik di penjara aja berdiam. Kada pintar juga ulun yang gini. Bapak Ibu tak salah berpikir. Kalau di penjara dimakani guru kalau di luar ulun makan seorang. Ujur juga nang kayak jadi bos guru ulun di sini tenang guru. Hanya
apabila ulun guru keluar pada penjara berpikir pulang guru kayak apa supaya ulun masuk penjara kada kau dituruti yang ini kelakuan. Lihat salah berpikir Pak Ibu. Ayo hati-hati anak cucu kita, jaga baik-baik. Kemudian anak cucu kita jangan sampai nangka ini terus di tangan. Hari-hari nang ini aja sampai bahira diwisik main TikTok aja juga. Ayo bahari nih guru ulun nih disuruh sidin menghafal nahu, menghafal macam-macam. Nih ada nih adik kita Irwan, guru kita nih mendidik, menghafal, beliau mengajar tauhid, mengajar bahari menghafal fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilu ka maf'ulun if'il taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fa'ala fa'ala fa'alu fa'ala fa'ala fa'alna fa'alta fa'altu maf'altum fa'alti fa'altu maf'altu naf'altu fa'alna bahari mahafal jurumnya al-kalam huwa labzul murakabul mafidu bil wadhi wa aqsamu salasatu ismu wa funjali ma'nan wal ismu yurafu bil khabdi wa tanwin khul abi wa limrul khabdi wa yamin wa ila wa in wa faru bil kafal lam wa raful kasami wal waw ba wal fa'il fi'lu wal ba wal ta wal fi'lu yurafu bi katwasin wa safu wa ta'iti sesengeti harfu malis mudil ismu lil fi'li bahari bahapa apabila kada hafal berdiri angkat sebelah betis bahari. Wah ini guru menyuruh bahari berdiri, awas guru yang kena bulik pian. Ujulah nang tuha-tuha. Wah ini guru diancamnya murid, bahari murid kedua nilon guru. Lihat keadaan terjadi. Kemudian yang kedua, terus Rasulullah bersama Jibril panggilan arah sebelah kiri lagi, ya Muhammadu kiblahullah, Nabi Muhammad berhenti sebentar. Kata Jibril, mur alaihi ya Rasulullah. Ketika melewati itu panggilan, Rasulullah menanyai Jibril, panggilan siapa itu? Itu panggilan Nasrani ya Rasulullah. Andai kata sampian tersetup itu panggilan, umat sampian banyak beragama Nasrani. Kalau udahnya adakah? Ada. Alhamdulillah. Banjarbaru banyak. Palangkaraya sudahnya. Ulun pernah ceramah Pak Ai Guru di Buntuk Alteng. Jemput orang. Kebetulan di situ kan banyak bubuan ini. Ulun kada tahu pada ada hadir bubuan ini. Hadir. Hanya orang Islam yang hafal Al-Quran, hanya orang Islam yang sembahyang membaca Al-Quran. Kalau yang lain jujur nggak ada yang hafalnya. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah berangsur bertantara Jibril alaihissalam selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dengan kejadian-kejadian yang terjadi, turun Jibril bawa ayat, lalu mudah dihafal oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sampai sekarang banyak para penghafal Al-Quran. Hanya Al-Quran yang dihafal oleh nabinya dan umatnya. Beda kitab-kitab yang lain, nggak ada yang hafalnya. Karena ada dalam kita ini MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, nggak ada MTI, Musabaqah Tilawatil Injil. Ada yang hafal? Ada yang hafalnya? Selesai ulun ceramah, dijaga berempat. Siapa pian? Aku tahu lah pendeta di sini. Nah, kita sarung juga kopiah juga. Nah, ulun tanya panitia, kenapa panitia diundang bubuhannya? Aku ada tahu guru ay. Nah, ada tahu buahnya menyuruh berdebat nih. Ayo kita berpandiran ya, bisa berdebat-debatan. Kenapa ulun suranganan di sini tahulah. Bapak Ibu. Pertanyaan mereka kepada kita orang Islam, apa konsep dalil ketuhanannya orang Islam? Kami orang Islam Bapak, apabila Al-Quran yang berbicara, hadis yang berbicara, tidak boleh dikritik. Kalau mengkritik Quran murtad, kalau mengkritik hadis juga murtad. Itu kami orang Islam. Tuhan kami satu, qul huwallahu ahad. Tuhan kami enggak beranak, lam yalid. Tuhan kami tidak diperanakan, walam yulad. Itu Quran surah Ikhlas menyebutkan bahwa tentang ketuhanan kami. Sampai kami enggak boleh memikirkan Allah, tapi cukup disuruh ingat Allah. Ada hadis Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillah. Pikirkan aja ciptaan Allah, jangan memikirkan Allah. Otakmu kada sanggup. Oh gitu ya. Iya. Bapak-bapak yang hadir, awalah pengen memikirkan Allah. Ada kau,
Allah Ta'ala itu hanya dipelajari lewat sifat 20, mulai wujud, kidam, boko, mukhalafah dan seterusnya. Kita Bapak Ibu kada kau membayangkan Allah. Ulun betakun non pianang tuha-tuha, pian kawalah membayangkan datu pian. Awakan hadir membayangkan datu pian, dah usah membayangkan Allah. Allah Ta'ala kada kau dibayang-bayangakan, membayangkan datu kawalah. Abah kawa dibayangakan gambarnya ada guruai, pian ketemu lawan abah ada guruai, ulun kada bakal abah meninggal, tapi kawa ulun bayangkan tuh ada fotonya akur, pian kawa membayangkan abah karena ada fotonya ke atas pada abah kai, kawa pian membayangkan kai, kawa guruai tuh ada fotonya, oh berarti ada foto baru pian kawa membayangkan, iya ke atas pada kai dato, kawa kapin membayangkan ada guruai fotonya tuh foto dato, ke atas pada dato abah kai dato, abah kai datu anggah ke atas pada datu anggah, kawakah pian membayangkan anggah ada kawa guru nah kawa ke atas pada anggah sanggah, kawakah membayangkan sanggah, apalagi sanggah ke atas pada sanggah waring, kawakah membayangkan waring kada kawa jua ke atas pada waring muyang nang ketujuh turunan, kawakah membayangkan abah kai datu anggah sanggah waring muyang, kawakah membayangkan kada kawa guru apalagi pian membayangkan Allah sanggah waring moyang ja kada kopin membayangkan guru lah, makanya jangan membayangkan Allah karena kada kau dibayangkan Allah, cukup hanya diingat. Kalau orang abah berarti ada anak, kalau orang kai berarti ada cucu, kalau orang dato berarti ada buyut, anak cucu buyut cicit cuit intah gamit, apalah nang tuha-tuha ada guru nah. Ulun lihat nih paling piani sampai panjang umur bebuyut ya kira-kira nih atau becucu pian mana kayak pian becucu bebuyut kayak bebuyut panjang umur kayak pian ikambang becucu bebuyut belum bebini nyemu hanya ketahuan Jepang pinai ayo ada kau membayangkan kita ngapain kita mengaji membayangkan Allah nggak bisa dibayangkan. Yang penting ingat Allah. Ini urusan keimanan. Bukti Allah kuasa cukup di badan kita. Bapak Ibu, ulun lepas dulu kopiah. Ini rambut bisa panjang lah. Rambut bisa panjang? Bisa. Bulu mata bisa panjang ada? Apa nih alis mata bisa panjang ada? Bisa panjang kah? Bulu mata bisa panjang ada? Ada. Sisingot bisa, janggut, bulu ketiak, sampingin sini aja contoh. Kekuasaan Allah nampak di badan kita. Rambut bisa panjang, alis mata nggak bisa panjang, bulu mata nggak bisa panjang, sisingot bisa panjang, janggut bisa panjang. Padahal rambut lawan bulu mata berdekatan. Kenapa maka rambut bisa panjang, bulu mata kada bisa panjang? Itu jawabannya Allah Maha Kuasa. Tidak usah dipikirkan lagi karena tak kesambang lihom. Kuku bisa panjang enggak? Gigi bisa panjang ada gigi. Gigi bisa panjang ada? Bisa, guru panjang betul ada panjang lagi. Nah. Pacuan bisa. Lihat. Nampak kekuasaan Allah di badan kita. Napas kita keluar masuk, Allah yang mengatur. Napas kita keluar, gak masuk-masuk, Allah juga yang mengatur. Napas kita masuk, gak keluar-keluar, Allah juga yang mengatur. Napas kita keluar masuk diatur oleh Allah, berarti kita hidup. Napas kita keluar gak masuk-masuk, berarti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Napas kita masuk gak keluar-keluar, juga Allah yang mengatur. Berarti yang menghidupkan kita adalah Allah, yang mematikan kita juga adalah Allah. Jantung kita berdetak di ketika kita tidur. Hendak berdiamkah jantung kada berdetak lagi? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kayak apa Bapak Ibu kita hendak bersombong-sombong, maatur jantung ja kada kawa, maatur napas ja kada kawa, sampai guring ya kita bernapas terus. Jakanya pian maatur napas dia boleh guring, pian mun guring mati. Mudahan kita kuat keyakinan. Amin. Terus Bapak Ibu yang ulun muliakan, ulun tanyakan mereka yang berempat ini, karena nanyakan seperti itu sama ulun.
Bapak punya Tuhan kan? Iya. Siapa Tuhan sampean? Nabi Isa. Nabi Isa tuh nabi Pak, bukan Tuhan. Karena di waktu lahir belum jadi Tuhan. Siapa yang melantik jadi Tuhan? Bingung inya. Iyalah siapa yuk? Nabi Isa tuh Tuhan Bapak ya? Iya. Kalau ada Tuhan Bapak, ada tuh Tuhan Kai. Karena Bapak tuh lahir dari Kai. Mana Tuhan Kai? Hah, bingung juga. Nabi Isa tuh disalib ya? Iya, dia mati disalib. Kalau dia dikatakan Tuhan yang mengatur alam siapa? Tuhannya mati. Ih, bingung juga. Nah, kalah lagi dia. Kita ma'ala bio, jangan nanya ibu buhannya nang ini. Kalau Nabi Isa disalib itu jadi Tuhan, mati di mana makamnya? Sedangkan dalam Quran barrafa'ullah. Nabi Isa itu diangkat Allah ke atas langit, bukan mati. Itu keyakinan kami umat Islam. Alhamdulillah Pak Ibu. Keempatnya ini akhirnya mendekat masuk Islam. Alhamdulillah. Ulun ngarani siapa nama sampian? Antonius. Ikuti ulun. Asyhadu asadu. Ada Bapak juga jangan tapi dipaksa-paksa. Kayaknya belajar bahasa lawan aulia nih ada Bapak. Biar jadinya salah, yang penting diucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu asadu. Jangan asyhadu asadu. Asyhadu asadu. Asyhadu asadu. Asyhadu. Pasnya tadi jadi dia masuk Islam ngalihnya. Nah, yang penting masukkan dulu ke Islam. Lalu ulun masukkan asyhadu asadu Allah ilaha illallah wa asyhadu wasadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Dengan demikian aku melepaskan seluruh agama kecuali agama Islam. Samainaka bima samakallah, yang dulunya Antonius ulun namai Muhammad Mubarak. Alhamdulillah. Guru, bini ulun lagi guru masuk Islam. Masuk sini. Ya, mana? Ya. Kenapa guru? Bini orang. Ikuti Bu. Asyhadu. Binian. Sampai naki bima samakillah Khadijah, karena tadi kan Muhammad langsung Khadijah. Nama yang satunya lagi bapak-bapak Muhammad Sulaiman, istrinya lagi Siti Balkis. Ada tapi bingung kita. Yang ketiga lagi sini. Nah, ulun namai Muhammad Adam, nama Nabi Adam, bininya Siti Hawa. Yang satunya lagi, nah ini nama ulun panggil Muhammad Saifuddin. Ansarinya jangan kena sama. Kemudian istrinya jangan bini ulun. Alhamdulillah. Kenapa? Karena mereka memikirkan bahwa Tuhan tidak dilahirkan bujur. Kalau Tuhan dilahirkan berarti ada abah, ada mama. Mungkin jadi lahir ada mama abah. Ada. Kalau wae ada bahaya. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu, singkat cerita. Sampai Rasulullah di bawah aras diperintahkan perintah salat 50 waktu. Pulang. Diperintah dari Allah langsung kepada Rasulullah. Tapi ingat, Allah bukan di bawah aras. Yang di bawah aras itu adalah Rasulullah. Yang bertempat itu Rasulullah. Allah tidak bertempat. Apabila Allah bertempat, maka kita bahaya keyakinan kita. Karena tempat diciptakan Allah. Allah tidak perlu dengan ciptaannya. Kemudian dibawa Rasulullah 50 waktu. Ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Ma faratallahu alaiki ya Rasulullah?" Apa yang Allah pardukan kepadamu ya Rasulullah? "Qad faratu khamsina sholatan." Aku dipardukan 50 waktu sembahyang. Farji ilallah fas'alit takhfif. Minta keringanan kepada Allah. Umatmu kada sanggup 50 waktu. Nang 5 waktu aja kita banyak belang kambingan. Untung Pak Ibu 50 waktu kada jadi. Jakanya 50 lah. Kita ini di musala aja lagi bediaman. Ada kau begawi lagi sudah baru bubuhan maulidan
فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 50 waktu sehari semalam sembahyang, pian tahulah 28 menit sembahyangan, 28 menit sembahyangan, baru buban maulidan payan. Setelah sembahyangan nyambung lagi maulid sampai ya ala qalbin sururuhu qad tawala bihabibin ammal anam nawala ya ala qalbin hubbuhu qad tawala bihabibin ammal anam nawala. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sembahyangan. Ibu-ibu hanya memasak iwak, azan, sembahyangan. Kira-kira paling laku obat di dunia ini katuprel, belinya lawan Guru Irwan. Guru Irwan ini bejul obat juga, Guru ini promosi, desa bujur. Ayo, untung jadi 5 Bapak Ibu. Ini yang akan kita bahas. Siapa yang sembahyang subuh, dunianya dimudahkan oleh Allah. Maaf, sesakit-sakit orang hidup Pak Ibu, asal menjaga 5 waktu sembahyang, nyaman ya hidupnya. Kau aja menyakulahkan anak, pina tuntung ya Pak Ibu, lihati ja orang nang sembahyang 5 waktu. Sasakit-sakit sidin dalam kehidupan, pina nyaman ya hidup sidin, asal sembahyang 5 waktu. Bujuran, mau kada percaya, buktiakan. Sakit guru orang tuh guru hidupnya ulun melihat guru, tapi orangnya penyembahyang, hati orang tenang. Ada guru di kampung kami sugih benar guru, tapi guru kada penyembahyang, orangnya guru tapi sugih guru, pikirannya nang sakit, nyenang iya pikiran juga. Bujuran tuh nang hadir-hadir, nang penting pian sembahyang. Orang sugih lawan orang sakit. Kalau orang sugih itu garing ke dokter spesialis tuh. Nang kade tapi berduit garing, cukup makan budrek sembuh. Bujuran. Cukup makan budrek ya sembuh. Yang pina garing nang sugih-sugih, kada kau makan budrek, ada mempan. Ini Guru Irwan ada berapa pesta mau tuh sakaping berapa? 3.000, cuma 3.000. Ke dokter spesialis berapa? Cukuplah 3.000. Nah, Allah Ta'ala adil, makin sugih, makin gana-ganal penyakitnya, makin larang-larang obatnya. Nang kadepi berduit, melihat budrik ya, makan guring, sakanya guring sampai yang nggak ingat. Oh, mata lalu pulang. Lihat, Allah Ta'ala adil. Subuh. Makanya subuh itu terbit fajar, namanya fajar sodik dalam ilmu fikih. Berkumandang azan subuh, beda juga azannya. As-salatu khairum minan naum. Sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Itu azan subuh, kadang dipakai azan zuhur. Pukul orang kampung. Subuh Pak Ibu, mun sudah sembahyang subuh mudah aja lagi semuanya. Makanya orang tua bahari itu ikam nakai apabila malandau rajaki dipatok ayam. Hebat. Ayo nang anom-anom jaga subuh. Kalau bisa azan nang anom-anom, suara-suara nang harat. Ayo aulia didik kakawanan adik-adik supaya suara tuh bagus. Karena azan subuh ini pernah ulun ceramah di daerah Batu Kajang. Ini bujur fakta ini. Batu Kajang kan jauh. Waktu subuh aturannya azan tuh nang bening-bening suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aturannya nang tinggi-tinggi itu di sana pian ummah. Ulun berwudu.
Ini maaflah kada mahina orang tua lah. Inya kemana-mana ceramah nih macam-macam nang ditamui. Waktu ulun beudu ulun supir tatawa ulun. Lagu napa tuh pir? Minta maaf lah lain langgar sini bang. Sampai mak julun yang ini makin melandau sakampungan. Vokalis tunggal kasih dini di kampung. Nang anom-anom kemanaan oi. Nang suara nang bening-bening kemanaan, sedangkan benyanyi aja suara haus merdu. Masa memanggil dengan panggilan yang mulia yang mengandung ilmu tauhid seperti itu suaranya. Ulun Pak Aibwe masuk ke masjid itu mewah masjidnya, tapi ya Allah suaranya beda dengan yang lain. Sampai Sidin memimpin Yahya Qayyum, ulun sembahyang sunat di belakang. Sidin memimpin Yahya Qayyum. Ulun 3 rakaat sembahyang sunat subuh. Apa nang kayak ini matian ka di kampung nang anom-anomnya. Jauh ulun nang anom-anya di sini bapaan. Sakalinya ujar supir guru den apa pian kena jadi imam. Kalau nang itu jadi imam. Jangan jero nang itu jadi imam. Kalau ada imam nang sudah ditetapkan perai di sini supirai. Oh iyakah? Kita tunggu aja supirai dulu. Ya, lalu berdoa. Allahumma wa jalihi wa ahi wa ummi. Ya kita. Amin. Ya kita. Kayak apa lagi bapak-bapak? Mungkin paham ilmu tajwid, paham huruf hijaiyah, paham sifat huruf, nangka itu bacaan. Hah, sakit telinga. Sakanya Sidin pulang aja kamat. Jadi satu matnya tuntung. Keluar dari pintu situ ada guru pintu. Imam. Julun tuh hajo orangnya. Nang paling anom ulun aja makmumnya, nang lain belima pak ay supir seikong B6 ulun masjidnya mewah makmumnya ini aja saatnya Sidin sama ya kita ini juga 11-12 Allahu Akbar sampai walal halin ya supir amin udah boleh mau ulu supir belanja kainat salah kita biasa sampai yang ke belakang kita hargai dulu. Oh kayak itu kah ya kita oh ma walal halin ya supir amin kita tetap amin ya kita tapi kada kawa kita nih menjaga muntung kada tertawa. Nah lahum hiduhum waliyahin Allahu Akbar cangang supir ke kita nih supirnya sambayangan sampai salam bujuran alhamdulillah supir biasa kita sambayangan kenapa ada kada sah. Nah itu nang tuha tuh Pak Ibu mun mati meninggal kada ada lagi generasi masjid tuh jual bubuhannya tuh kayak nato. Ayo sayangi agama ini disayangi. Siapa lagi yang menyayangi agama nih kalau bukan kita siapa lagi? Ayo didik anak cucu pian, sekolahkan ke pesantren, silahkan sekolah umum, pesantren supaya ini jadi generasi penerus kuat imannya. Walaupun kada harus orang sekolah pesantren itu jadi tuan guru, dia berilmu untuk dirinya sudah cukup. Ini penting. Ahnya ulun berilaan lawan Sidin bersalaman, berilaan pala. Dari mana? Dari Banjar juga. Oh, sini siapa pun jangan jadi imam. Sidin, nang tuhannya kadit nang ada nang anom dedaan lagi Sidin. Kayak hendak ulun suruh, pun jangan lagi jadi imam kada sah kada ini ulun. Baik ulun bulik. Ayo, nang hadir subuh tampil. Zuhur. Siapa yang sembahyang zuhur? Otak yang tegang jadi tenang. Ada perlu bersetres-stresan hidup nang ini Pak Aibwe.
biar aja orang mahina Ba'alawi, nang penting kada ikut mahina karena Simtud Durar itu Habib Ali bin Muhammad Al Husin Al Habsyi, itu karangan para habaib nang bekaramat bubuhan Ba'alawi yang dihina-hina orang di medsos. Kita jangan ikut-ikutan karena guru-guru kita semuanya memuliakan para habaib. Tidak usah kita ikut-ikutan. Kalau itu PKI gaya baru, otak yang tegang jadi tenang. Apalagi bulan puasa jadi ulun beudu kan kebiasaan kita kayak ini beudu sekali bulan puasa langsung sabijian kepala napa jadi maka kayak itu ikut mazhab Hanafi ya kayak alim mazhab Hanafi sekalinya maka bakumur bakumur makruh bulan puasa. Kalau di luar bulan puasa sunat bakumur kada jadinya nang penting kada menelan juga di rumah Raja Pandir pulang nang di sebelah situ pai bakumur pina banyak banyunya masuk sekali keluar sedikit banyunya tekam mana banyunya Allah Ta'ala maha tahu. Ayo orang Islam jangan bertegang-tegangan. Ayo kita rukun yuk kita bersatu yuk memakmurkan musalah kita. Siapa lagi yang memakmurkan musalah kita kalau bukan kita siapa lagi yang memelihara agama Islam? Siapa lagi kalau bukan kita siapa lagi? Kemudian asar itu pemberitahuan sudah sore, nang di pasar sadang sudah gulikan, nang di kantor gulikan sudah. Laki ulun goreng maunjun nyatakan ja karena maghrib berkumandang ajakannya kada sambil yang maghrib tuh kada ada azan maghrib tuh di pahumaan jadi diam tuh karena waktu maghrib tuh pai belinya maunjun masih tarang harinya bujurlah untung ada waktu maghrib jakanya kada ada maghrib tuh isya tuh bulik tuh karena pupuyo maghrib tuhnya lapar parut ulun ini paunjunan juga tahulah Isya. Siapa yang sembahyang Isya tenang di waktu malam hari, lihat semua Pak Ibu di dalam sembahyang. Bapak Ibu yang ulun muliakan, sembahyang 5 waktu itu melaksanakan 5 hukum. Wajib, sunat, haram, makruh, mubah ada dalam sembahyang. Wajib baca Fatihah. Orang yang sembahyang sudah melaksanakan hukum yang wajib. Sunat baca surah setelah Fatihah. Haram gak boleh menggusip orang apalagi berpandir waktu sembahyang. Ada pandai-pandai dari sembahyang itu apalagi imam hilang. Pernah kejadian imam nih hilang waktu sujud lagi. Allahu Akbar. Umat di kita ini lawas janang ini sujud napaan sekali kita berbuka dede imamnya. Ulun pas di sop yang pertama langsung ulun berniat jadi imam. Allahu Akbar, duduk antara 2 sujud ulun. Allahu Akbar, kemudian sujud lagi, naik ulun. Allahu Akbar, baru ulun bermaju. Nah, coba mau kada paham nang di belakang, imamnya hilang. Nah, batal semua. Ujian nang di samping, iyakah? Nang di samping bepandir tuh batal tahu lah. Nah, batal juga nang jasa ikung. Untung awal bepandir. Nah, lihat. Ada musyawarahan mengganti imam. Siapa nang di belakang imam? Apabila imam batal, siap mengganti. Tapi kalau imam waktu sujud batal, naik dulu, habis selesaikan dulu pekerjaannya, lalu naik baru maju. Jangan waktu sujud beting kawung, jangan. Fikihnya pulang tuh guru lihat sembahyang luar biasa. Apabila sembahyang berjamaah pian, tertanam di hati pian saling sayang menyayangi. Imam sayang dengan makmum, makmum sayang dengan imam. Apabila imam tak salah bacaan, jangan dilihatkan hei makmum yang hafal Quran, jangan dilihatkan itu pimpinan pian. Apabila salah tegur, niat baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil ladzina an'amta 'alaihim. Nah, fawailul lil ladzina an'amta 'alaihim. Jangan ditegur. Itu Fatihah mamai. Jangan. Kalau dia tak salah, fawailul lil ladzina an'amta 'alaihim.
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, fawailul nah kada boleh makmum emosi. Muntah puntal sudah bacaan dosa dipaksa Allahu Akbar ujar makmum nah ya tuh langsung rokok nah batal. Ya Allah, lihat sembahyang batulung-tulungan, makmum terlambat datang ke masjid ke musala sampai nggak sempat baca Fatihah atau sempat baca Fatihah tapi tidak selesai. Imam qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Naik kita terlambat kita nih sembahyang. Naik Allahu Akbar. Baca Fatihah belum selesai imam ruku. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Yang si makmum yang gak sempat selesai baca Fatihah ruku. Hei makmum, kenapa? Fatihahmu ditanggung imam. Lihat betulung-tulungan. Kalau hendak di dalam hati kita tolong menolong sembahyangnya berjamaah. Kemudian orang yang sembahyang berjamaah insya Allah terpelihara daripada kebingungan rakaat. Mun suranganan pian pian Allahu Akbar sembahyang isya tadi. Malam ini siapa yang ceramah lah? Ujar habar nang datang dari Martapura. Nang mana yuk orangnya nang betah hilalat beherih kah? Allahu Akbar. Nah, Guru Udin Samarinda kah siapa kah? Nah, sakanya salam apa waktu tahiyat apa waktu sujud terakhir? Berapa rakaat? Aku ini sudah nah. Itu gara-gara surangan tuh sembahyang kada berjamaah. Kira-kira kurang nih rakaat nah naik pulang Allahu Akbar kayak aku sujud sahwi bismillahirrahmanirrahim amin Allahu Akbar sami Allahu Akbar Allahu Akbar tahiyat akhir. Soalnya kada ingat pulang sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cuk. Apa tadi berapa rakaat sampai yang 6? Adalah kira-kira mau sampai yang berjamaah kayak itu. Ada terpelihara daripada kebingungan. Itu hebatnya berjamaah. Kemudian Bapak Ibu yang ulun muliakan. Sembahyang berjamaah itu imam harus sayang dengan makmum. Sudah ulun sampaikan di ceramah ulun di pelampitan tadi. Ini pengalaman aja Bapak Ibu. Kebetulan ulun jadi khatib di masjid dekat rumah sakit Ratu Jalekha. Jalan Petra namanya. Rakaat kedua ulun jadi khatib kemudian jadi imam. Rakaat pertama sabih isma rabbikal a'la ayatnya. Rakaat kedua kebiasaan hal ataka haditsul ghasyiyah. Sekalinya Bapak Ibu rakaat kedua hujan lebat. Hujan lebat, sedangkan jamaahnya jalan tuh penuh dengan jamaah, masjid nggak sanggup menampung jamaah, nggak sanggup. Di jalan raya itu banyak jamaah sampai dekat Kapolsek, dekat rumah sakit Ratu Julekha itu panjang, anggaplah di situ banyak jamaah. Sembahyangan Jumat ditutup jalan sementara, bisa 500 lebih di luar itu jamaah. Ulun naik rakaat kedua, hujan. Ulun tahu ini hujan lebat, langsung ulun baca Fatihah sekali napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar subhanallahi wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Allahu akbar subhanallahi wa bihamdihi. Allahu akbar bi fardhi wa Allahu akbar subhanallahi wa bihamdihi. Allahu akbar tahiyat. At-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nang di luar tuh Pak Ibu bubar sakanya baku siap mantap imam ada datang ulun sama-sama kada kawa ulun jadi imam di dalam. Coba imam mereka tuh merasa imamnya bercapat supaya jangan basah koyok. Coba kalau ayatnya lambat
hujan lebat, melagu belagu-lagu. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idin khashiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min ainin aniyah. Bisa disumpahin yang di luar tuh memberi muar imam nih basah mamai taulah sampai kasalwa dalam basah ikam nih mamai cak ayat nang handap mamai di mamai berarti pemimpin nang di mamai rakyat tuh seorang junang salah. Ayo Bapak Ibu, ternyata dalam sembahyang itu luar biasa. Kalau kita ingin sukses dunia akhirat, tidak ada jalan lain Pak Ibu kecuali sembahyang 5 waktu. Jaga sembahyang 5 waktu. Nah pas hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.